Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya masih akan membahas saham yang di request tanggal 21 sampai 27 Januari 2024. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah request karena saya saat ini hanya membahas saham-saham yang di request saja, tidak berasal dari saya sendiri ya. Nah, kalau teman-teman mau request, linknya ada di deskripsi ataupun di komentar yang sudah saya pin. Ya, jadi tidak perlu menulis di kolom komentar. Hari ini tanggal 30 ya, saya sudah membahas saham Indi kemarin, dan hari ini saya mau membahas saham kedua terbanyak yang di request, yaitu saham coal ya. Dan untuk teman-teman, sekali lagi untuk yang tidak saya bold kuning, saya sudah pernah bahas, silakan bisa teman-teman search aja di YouTube dengan keywordnya adalah analisa saham naik level. Oke, saham hari ini yang saya bahas saham coal ya, atau Black Diamond Resources. Pertanggal hari ini harganya 50 ya, jadi ini merupakan salah satu saham yang baru saja mendarat di angka 50 ya, belum lama. Nah, kira-kira apakah akan naik dan kenapa kok bisa turun sampai ke 50? Nanti kita cek di video ini ya. Seperti biasa, kita juga akan membahasnya secara detail, secara lengkap ya, supaya kita bisa melihatnya secara keseluruhan, nggak hanya sepotong-sepotong informasinya ya. Kita akan cek kinerja harga saham sejak IPO 10 tahun terakhir, kemudian kita cek ini perusahaan apa, kinerjanya seperti apa, valuasi, dividen, dan kesehatan finansialnya. Kemudian ini baru IPO belum lama ya, jadi seasonality-nya mungkin belum ada. Nah, nanti kita cek struktur sahamnya ya, seperti apa, apakah ada potensi untuk naik, peran investor asing, kepemilikan retail, perpindahan sahamnya, dan pola saham on today, dan terakhir kita akan review teknikalnya. Oke, kita mulai aja. Ini listingnya belum lama ya, baru 2022, berarti ya sekitar baru setahun lebih. IPO-nya di harga 100 dan harga saat ini 50. Jadi teman-teman kalau beli di harga IPO ini sempat naik ke 500 ya. Jadi sempat naik 5 kali lipat, kemudian turun ke 50 ya. Sisa 50% ya kalau teman-teman nggak jual waktu naik. Ya, ini teman-teman ya, ini setahun terakhir pernah di 173 dan terendahnya di 50. Jadi harga saat ini ya harga di titik terendahnya dia. Mestinya masih pada floating minus semua ya. Kalau teman-teman beli di harga 50 ya tetap minus ya, karena ada komisi ya, rugi di komisi. Oke, ini Black Diamond Resources ya, namanya cukup oke ya, Black Diamond ya, atau batu bara. Sektornya ada di energi, terutama produksi batu bara ya. Namun sebenarnya kalau kita lihat dari strukturnya, Black Diamond ini itu sebenarnya hanya punya satu anak usaha. Jadi dia pertambangan batu baranya itu betul-betul dari PT Dayak Membangun Pratama aja. Ya, dia sendiri aktivitasnya holding kalau saya baca di laporan tahunannya ya, sebagai holding. Namun baru punya satu anak usaha kalau sesuai dengan laporannya ya. Dan ini adalah pemiliknya per tanggal 31 Maret 2023 teman-teman ya. Nah, ini per tanggal 31 Maret 2023 di laporan tahunan ya, saya ambilnya di laporan tahunan. Dan kalau kita lihat di sini ada informasi target output 2023 515 ribu metric ton. Nah, resourcesnya itu ada 61,9 juta metric ton ya. Jadi kalau kita hitung dengan target 2023, ini kira-kira sumber dayanya masih bisa digunakan dengan produksi stabil ya di 500 ribu. Itu 120 tahun. Jadi cadangannya masih cukup banyak lah ya untuk Dayak Membangun Pratama ini, untuk batu baranya sih cadangannya masih cukup besar untuk jangka panjang. Nah, ini adalah entitas anaknya tadi ya, sudah diinfokan. Entitas anaknya cuma satu teman-teman ya. Persero memiliki entitas anak, perusahaan asosiasi, dan perusahaan ventura bersama, serta tidak memerlukan asosiasi perusahaan, dan informasi tersebut tidak dicantumkan dalam laporan tahunan. Oke, ini profilnya. Jadi lokasi tambangnya ini ada di Kalimantan Tengah. Ini dermaganya dari Kalimantan Tengah juga ya, di Palangkaraya. Kalau ininya di Kuala Gurun. Ya, ini tadi sudah juga ya. Target produksinya naik karena dia memang memproduksi dan menjual batu bara. Kalau kita lihat di laporan keuangannya, ini 100% cuman penjualan batu bara ya, nggak ada pendapatan lain. Dan kalau kita lihat di sini penjualan dengan grup di atas 10% ini
eh, cenderung tidak stabil teman-teman ya. Jadi artinya ini ada yang di tahun 2022 ini ambil, namun di tahun 2023 tidak ambil ya. Kemudian yang di tahun lalu nggak ambil, ini berarti ya mungkin new customer ya, customer baru. Ini yang customer lamanya cenderung tidak ambil dan justru malah turun. Kemudian ada customer baru yang lebih besar ngambilnya ya, 83% ya. Jadi rutinitas atau pengambilan dari yang besar-besar ini tidak rutin ya, tidak setiap tahun itu mengambil itu ya. Nah, kalau kita cek kinerjanya, karena ini baru IPO belum lama, jadi kinerjanya masih naik ya, karena ini juga didirikan kalau nggak salah tahun 2017 baru juga teman-teman ya. Ini juga naik ya, jadi masih naik dari pertama kali didirikan. Kalau kita cek di annualize 2023-nya, ini juga annualize-nya naik tipis ya, cuman naik 4 miliar saja ya. Kalau itu sih nggak naik ya, tapi ya secara angka tetap naik, namun secara prosentase itu sangat tipis sekali ya, hampir tidak ada kenaikan 0% gitu ya. Namun kalau kita lihat labanya turun teman-teman ya, memang karena batubara memang puncaknya ada di 2022 ya, 2021 2022, dan ini pastinya turun karena harga batubara sekarang juga sudah mulai turun ya, stabil turun. Kemudian kalau kita cek dari struktur pendapatannya, ini di 2021 di mana laba kotornya sempat 30,3%, 2022 turun ke 24,2%, dan 2023 ini sampai 9 bulan pertama itu turun lagi ke 15,2%. Ya, laba bersihnya pun juga sama, ini mengalami penurunan terus teman-teman ya, mengalami penurunan terus, baik tadi dari dari pendapatannya sih tidak turun ya, naik tipis ya atau flat lah ya, namun dari struktur pendapatannya turun ya, sehingga pendapatannya cenderung sama, namun labanya turun. Nah, kalau kita lihat di sini ya, untuk pendapatannya 9 bulan pertama ini masih turun 3,6% ya dibandingkan tahun lalu. Dan ini semuanya hampir turun ya, kecuali yang naik cuman apa yang berkurang, beban yang berkurang hanya pajak penghasilan, dan tentu saja ini tidak diharapkan juga ya, karena kalau pajaknya turun berarti memang penjualan atau kinerjanya turun teman-teman ya. Nah, kalau kita cek dari valuasi sahamnya, karena ini baru 1 tahun ya, jadi saya nggak membuat seperti yang biasanya, saya buat seperti ini aja. Pada saat video ini dibuat, ini PBV-nya ada di 0,95 dan PER-nya untuk yang annualize ada di 5,52 ya. ROE-nya ini saya pakai yang annualize karena di 2022 Desember itu rugi. Kalau pakai TTM ini berada di harga wajarnya ya, trailing 12 month, karena di kuartal 4 2022 masih dipakai. Namun kalau misalnya saya pakainya annualize, ini ROE-nya 17,19 ya teman-teman ya. Jadi masuk di harganya murah teman-teman, valuasinya dengan book value 53, earning yield 10-15%, itu harga wajarnya ada di PBV 1,15 dan 1,72, di mana PBV saat ini ya di bawah harga wajarnya, atau kalau kita konversi ke harga nih, harga wajarnya ada di 60-91, jadi harga 50 ini ya terdiskon 17-45%. Jadi sebenarnya secara valuasi masih ada harapan untuk naik teman-teman ya, untuk naik secara valuasi ya. Per kuartal 3 kita nggak tahu nanti apakah kuartal 4 apakah merugi lagi. Kalau merugi lagi tentu saja valuasinya akan berubah. Untuk dividen ini belum pernah membagikan dividen ya, dan untuk 2024 kemungkinan juga belum akan membagikan dividen, karena saya cek cashnya juga tidak terlalu besar ya, hanya 3 per lembar saham. Namun ini ya cukup besar ya, kalau misalnya 50 tadi ya, dengan secara pernya profitnya 9, tadi 5, berapa ya pernya, jadi secara per ini masih murah. Nah, untuk kesehatan finansialnya kalau kita lihat quick ratio-nya sih memang patut dipantau, namun karena rasionya ini oke ya, di atas 1. Debt to equity ratio-nya juga turun terus, sekarang sudah di bawah setengah ya, dimana dulu sempat di atas 1 ya sebelum IPO. Nah, secara seasonality tadi sudah saya sebutkan, ini tidak ada data yang cukup lengkap karena baru IPO setahun ya, kira-kira setahun lebih ya, ini setahun, hampir 2 tahun ya, setahun setengah lah ya, setahun setengah, jadi datanya belum ada, dan dia ke 50 itu baru ya, baru bulan Januari ya teman-teman ya. Desember ini masih turun
ya, Januari. Jadi baru bulan ini dia menuju ke 50. Nah, kita cek struktur sahamnya. Tadi di awal saya sudah sebutkan ya komposisi pemegang sahamnya. Ya, dan ada perubahan. Saya sudah catat di sini teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini ada perubahan ya. Total sahamnya 6250. Tadi di awal kita cek ya. Ini ada komisaris atau direksi ya, Ari Rinaldi ini yang milik saham. Nah, ini pengendalinya adalah Sujaka Lais ya. Ini menggunakan nama personal ya, dimana turun dari Desember ini bukan Desember ya, sorry ya, ini Maret 2023 ya. Per Maret 2023 dia turun dari 42 ke 25. Ada PT Esa Gemilang yang hilang ya. Tulus Alam Abadi juga hilang dari Maret, sejak Maret sampai Desember. Ini Ari Rinaldi masih ada, Harisen masih ada, pabriknya bertambah ya, karena memang ini ada yang hilang. Pabriknya bertambah, namun ini ada satu yang nama yang menonjol ya, cukup banyak ya, hampir setara dengan pengendali, yaitu Hendra Hasan Kustarjo. Kemudian ada PT yang menggantikan 2 PT hilang ini, namun tidak terlalu banyak ya, hanya mengambil 5,51 sehingga sisanya masuk ke publik ya, PT Seluas Lautan Indonesia. Jadi dari sini saja teman-teman ya, kalau kita lihat sih sebenarnya ini cukup mengkhawatirkan karena pengendali jumlahnya berkurang. Namun berkurangnya ini berpindahnya ke satu orang juga, jadi tidak terlalu mengkhawatirkan ya, karena tidak tersebar atau tidak terdiversifikasi ya, kepemilikannya tetap ada di kendali satu orang plus ini. Kalau saya jumlahkan ini plus ini masih plus tadi ya, Ari Rinaldi dan Hansen ini masih di atas publik ya. Nah, jadi mereka masih bisa melobi-lobi lah untuk mengambil keputusan ya dari pengendali. Ya, jadi dari sini sebenarnya tidak menunjukkan tanda bahaya di saham coal ya. Secara harga tadi kan sudah di 50, masih ada potensi untuk naik, dari sini saja sudah kelihatan. Untuk peran investor asing di sini memang tidak terlalu besar ya, nggak terlalu nganu, ini juga satu ya, jadi tidak beraturan. Kemudian kalau kita cek kepemilikan retailnya, jumlah holdernya ini tahun terakhir turun ya, untuk dari November ke Desember ini hanya bertambah 3 saja. Kalau kita lihat jumlah lembar sahamnya bertambah, ini karena tadi ya teman-teman ya, sudah disebutkan ada perpindahan saham dari pengendali ke satu orang investor retail lokal yang cukup banyak tadi. Jadi ini sebenarnya bukan beli ya, bukan beli dari investor besar, namun karena pengendalinya pakai nama personal dan dia mengubah sahamnya Scrip menjadi Scrip Plus untuk dijual ya, sehingga ini bertambah ya. Bertambahnya karena mengkonversi, bukan karena membeli, mengkonversi dari yang tadinya Scrip menjadi Scrip Plus, sehingga ini naik ya. Oke, jadi kalau kita lihat dari sini kita nggak bisa menganalisa karena saya nggak mungkin memisahkan satu persatu, terlalu rumit, dan saya juga datanya tidak bisa lengkap ya kalau memisahkan per bulan pergerakan mereka ya. Di sini saya hanya bisa menghitung ya bahwa holdernya berkurang, namun value per holdernya naik karena memang ada apa ya namanya ya, karena ada perubahan saham, pencatatan saham ya. Nah, kita lihatnya di sini aja perpindahan struktur sahamnya setahun terakhir ya. Di sini tadi sahamnya 6,2 miliar ya, di mana Desember tahun lalu itu 20% yang floating pada saat IPO, kemudian tiba-tiba menjadi 90%. Jadi ada penambahan 4375 yang ini tidak ada corporate action, artinya yang Scrip dirubah menjadi Scrip Plus. Ya, dan tadi yang bertambah adalah investor retail lokal, di mana ini pertambahannya sangat signifikan ya, 4% ya. Kalau kita lihat ini tadi ada konversi ya dari pengendali, dan kalau kita lihat ini jumlahnya berkurang, ada lokal CP yang naik ya, ada lokal CP yang naik, jadi ini sedang ada akumulasi dari lokal ID. Ini tadi saya sudah hitung ya teman-teman ya, 58% itu masih ada di orang-orang besar ya, sisanya terbagi menjadi investor yang banyak ya. Jadi lokal ID di sini ini termasuk pengendali ya, mestinya memang mereka menggunakan nama personal sehingga sulit dilacak kalau hanya menggunakan tools ini ya. Kalau kita lihat investor asing kecil ya kepemilikannya, dan hampir habis di sini ya, hampir habis di sini. Jadi ini memang benar-benar tergantung dari lokal ID teman-teman ya, dan
CP ini ya. Jadi nanti oper-operan dari investor besar ke investor kecil ya. Namun ini kalau kita cek ini caranya ada akumulasi ya teman-teman ya. Nah, untuk pola saham month to date-nya ini juga ini saya belum kasih ya di sini. Ya, dari tanggal 1 sampai 30 Januari terlihat ada big accumulation di satu broker ya, CP dengan pembelian 1,1 M. Ya, kalau kita lihat di sini broker XC juga jual ya, CC ya. Ini sudah terjadi akumulasi juga teman-teman ya. Dari Januari ini di mana harganya 50 malah ada big accumulation. Ada yang beli dalam jumlah yang lebih besar daripada yang jual ya. Yang jual lebih terdiversifikasi. Jadi kita cek dari pola teknikalnya ya, ini baru landing ya, sebenarnya sudah beberapa kali di 50, kemudian naik lagi, dan ini di Januari 50 lagi ya. Jadi dia tidak tidur ya teman-teman, dia masih bergerak, namun ya ini 2 hari ini juga tidak pergerakan. Per hari juga transaksinya masih cukup besar, 292 juta per hari. Ya, jadi ke depan saya prediksikan teman-teman ya. Saya prediksikan ini masih bisa naik. Jadi ini saham 50 yang masih memiliki potensi untuk naik. Ya, saya nggak ngerti naiknya ke berapa ya. Yang jelas ini masih ada harapan untuk naik tadi pertama dari sisi fundamental ya, yang valuasinya masih terhitung murah per kuartal 3 2023, dan secara bandarmologi kita lihat perpindahan sahamnya di mana masih ada kepentingan orang-orang besar yang belum bukan yang belum ya, yang masih ada di dalam ya. Jadi misalnya mereka mau exit, harganya pasti akan naik ya. Dan apalagi tadi ada konversi dari saham scrip ke scrip plus ya. Saya nggak ngerti tujuannya apa, tapi yang jelas mereka udah mempersiapkan diri untuk bisa menjual sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Ya, jadi kalau misalnya mau dijual ya pasti akan dinaikkan, tidak mungkin mereka jual di harga 50. Oke, jadi ini masih ada potensi untuk naik teman-teman, cuman saya tidak tahu itu kapan, itu tergantung dari tadi ya teman-teman pemilik yang besarnya. Dan saya membaca di public expose-nya ada yang menanyakan kenapa harga sahamnya kok sejak IPO sekarang jadi 50. Jawaban manajemen ya pasti ya itu mekanisme market ya. Cukup menarik, nanti apakah akan dinaikkan karena ada pertanyaan itu ya, nggak tahu juga ya. Tapi yang jelas tadi dari bandarmologi sudah ada, saya melihatnya ada persiapan. Dari sisi fundamental juga masih oke lah, masih bisa. Nanti ketika batu bara naik lagi ini masih ada harapan lah ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke risamnya ya. Untuk kinerja jangka panjangnya masih naik kan, meskipun baru 3 tahun ya. Kinerja jangka pendeknya ini memang turun ya, karena memang kinerja batubara sedang turun semua. Valuasinya masih murah di tengah penurunan batubara. Ini belum pernah bagi dividen, dan forecast 2024 ini juga tidak akan memberikan dividen. Untuk seasonality belum cukup data. Nah, ini yang cukup menarik, bandarmologi setahun terakhir akumulasi, dan Januari ini juga terlihat akumulasi. Kemudian ini technical masih tidur di 50 ya saya bilangnya. Namun sekali lagi ini salah satu saham yang menurut saya masih bisa bangkit dari 50, cuman memang ini resiko tinggi ya. Karena nggak tahu ya teman-teman, ini juga batubara cyclical. Dan terakhir teman-teman ya, disclaimer, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Jadi ini bukan ajakan jual atau beli saham call ya. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin membeli atau menjual saham call. Jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion saja untuk melengkapi analisa teman-teman dalam membantu untuk memutuskan sebuah keputusan investasi. Oke, sampai di sini dulu aja video ini ya, analisa saham call. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.